Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahwadisi Ajihra dengan NIM 352410233. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yaitu yang berjudul Analisis Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Potensi Utama menggunakan Tuai ANOVA yang ditulis oleh Siti Fatimah Sihotang, Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara, Indonesia 2024. Tujuan penelitian dalam jurnal analisis hasil belajar mahasiswa Universitas Potensi Utama menggunakan Tuai ANOVA adalah untuk mengevaluasi apakah perbaikan metode pembelajaran yang diterapkan di kelas memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan skor statistik dan probabilitas mahasiswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya interaksi signifikan antara metode pembelajaran yang ditingkatkan dengan hasil tes mahasiswa. Lalu, metode penelitian ini menggunakan 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap observasi, yaitu pada tahap ini peneliti mengamati langsung bagaimana cara belajar dan kemampuan pemahaman mahasiswa dalam memahami materi serta kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal-soal matematika di kelas. Kedua, tahap pengambilan sampel. Pada tahap ini, proses pengumpulan data diambil secara random dari berbagai kelas yang peneliti masuk, atau kelas pagi, kelas siang, kelas sore, kelas malam. Dengan jumlah sampel yang dipilih sebanyak 30 orang mahasiswa dari 240 mahasiswa dengan rincian 10 laki-laki dan 20 perempuan. Dalam penentuan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin. Yang ketiga, dengan metode tahap pembagian kuesioner. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif jika dilihat berdasarkan jenis datanya. Penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner cross-seksional. Pada tahap ketiga ini, kuesioner dibagikan kepada mahasiswa tempat peneliti mengajar, yakni di Universitas Potensi Utama. Mahasiswa yang menjadi objek peneliti adalah mahasiswa dengan tingkatan pendidikan setara 1 untuk semester 4, yang ikut mengambil mata kuliah matematik dari berbagai kelas yang peneliti ajar sesuai pembagian jadwal masuk di dalam kelas, yaitu kelas pagi, kelas siang, kelas sore, dan kelas malam. Nah, metode 4 yaitu tahap analisa data. Pada tahap keempat ini dibagi menjadi 2 tahap lagi, yakni tahap pengujian awal dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, serta tahap pengujian hipotesis, penelitian dengan analisa Tuai ANOVA. Jadi penelitian ini langkah awalnya dilakukan uji normalitas terlebih dahulu, baru kemudian melakukan uji homogenitas dengan bantuan software SPSS untuk pengolahan datanya. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Taraf signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0,05. Pada tabel 2 berikut dapat dilihat hasil uji normalitas datanya. Nah, dari tabel 1 diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov pada signifikasi 0,05 ialah 0,36. Menurut Fox dan Weibers 2013, jika nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka hasilnya signifikan dan data terbukti berdistribusi secara normal. Dari hasil yang didapat jelas, jika 0,6 lebih besar dari 0,05 yang berarti signifikan, maka terima H0 sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdistribusi secara normal. Lalu dilakukannya lagi uji homogenitas. Formula statistik uji Leneve menurut Bertinetto et al. Tahun 2020 yakni sebagai berikut, ada di gambar. Setelah dilakukan perhitungan terhadap ketiga kelompok data dengan menggunakan rumus berikut, diperolehlah nilai W adalah 3,145. Lebih lanjut, nilai A yang nilai signifikan yang dipilih adalah 0,05 sehingga alfa sama dengan 0,05. Kemudian dicari lagi nilai F sama dengan 3,19. Karena nilai W kurang dari F yaitu 3,145, maka terima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variansi dari kelompok yang diteliti adalah sama. Output dari software SPSS untuk uji ini dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil uji homogenitas dari tabel berikut, diketahui besar tingkat signifikansi ialah sebesar 0,103. Menurut Fox dan Weber tahun 2013, jika nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, maka hasilnya signifikan. Dari hasil yang didapat jelas, jika 0,103 lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti hasilnya signifikan. Nah, interpretasi hasil Tuai ANOVA dapat dilihat pada tabel berikut.
Hasil analisis menunjukkan adanya interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran yang ditingkatkan dengan hasil tes mahasiswa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi 0,002 ini lebih kecil dari tingkat signifikansi umum yang digunakan. Misalnya, alfa sama dengan 0,05, yang berarti bahwa perbaikan metode pembelajaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan skor statistik dan probabilitas mahasiswa. Maka dapat disimpulkan terdapat interaksi antara perbaikan model pembelajaran dan kelas dalam hal mempengaruhi hasil ujian statistik dan probabilitas mahasiswa. Dengan kata lain, untuk memperoleh hasil yang baik pada proses pembelajaran diperlukan suatu model tertentu yang dapat mempermudah mahasiswa untuk mau belajar agar terciptanya kemauan bersama pada saat proses pembelajaran berlangsung pada akhirnya. Setiap model pembelajaran memerlukan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang berbeda yang berlaku pada berbagai jadwal kelas. Dengan demikian, jelaslah bahwa penerapan model pembelajaran baru, yakni model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, dan jadwal masuk kelas berpengaruh signifikan terhadap hasil uji pada mata kuliah matematika mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian dengan pengujian hipotesis menggunakan Tuohy-ANOVA, diperolehlah tiga kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode analisa data menggunakan Tuohy-ANOVA dengan interaksi sudah benar dipilih untuk digunakan sebagai landasan pada pengujian hipotesis pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya Tuohy-ANOVA dapat digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari dua populasi yang dapat dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil, agar pada akhirnya bisa juga ditentukan apakah ada hubungan di antara kedua populasi tersebut yang telah dibagi menjadi dua variabel yang independen. Kesimpulan yang kedua, terdapat interaksi yang signifikan antara variabel model pembelajaran dan jadwal kelas dalam hal mempengaruhi nilai hasil ujian statistik dan probabilitas mahasiswa dengan nilai signifikan sebesar 0,002. Kesimpulan yang ketiga, dengan demikian jelas terbukti bahwa memang diperlukan suatu perbaikan model pembelajaran di berbagai jadwal kelas yang diajar oleh peneliti sebagai dosen agar adanya perubahan hasil belajar mahasiswa sekaligus peningkatan nilai hasil ujian mahasiswa pada mata kuliah statistik dan probabilitas. Sekian penjelasan jurnal analisis hasil belajar mahasiswa Universitas Potensi Utama menggunakan Tuohy-ANOVA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.